What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Hari ini gua mau ngebahas mengenai mengapa menurut gua kalau kalian baru mulai trading atau bahkan udah lama trading pun lebih baik jangan sering-sering trading di time frame M1 ataupun 1 menit. Hal-hal ini gua utarakan berdasarkan pengalaman pribadi gua. So kalau kalian gak setuju juga gak masalah ya. Kalau kalian profitable menggunakan time frame M1, why not? Ya, keep using them. Oke, sebenarnya time frame M1 itu termasuk dalam lower time frame ya. Jadi gue selalu bilang ke murid-murid gue dan bahkan ke teman-teman semua juga, gue selalu bilang kalau kalian ingin berenang bersama hiu ya, hiu ini dalam artian market maker, selalu pahami konteksnya dari higher time frame dulu. Kenapa? Karena ya para hiu ini ataupun para market maker ini, mereka itu fokusnya di time frame daily, weekly, bahkan monthly guys ya. Mereka nggak fokus ke time frame kecil untuk menentukan besoknya mau kemana. Enggak. Mereka fokus enggaknya di daily. So, kalau kita nggak ngerti konteks daily-nya dia mau kemana, ya kita hanya fokus ke time frame kecil, apalagi di M1, 1 menit. Otomatis, keseringan kita akan berenang, bukan bersama hiu, tapi berenang melawan hiu. Oke, sebelum kita masuk ke inti videonya, gue mau kasih tahu bahwa Forex IMF sekarang lagi ada promo angpau hingga 10 juta. Jadi buat teman-teman yang nanti daftar akun baru melalui link yang ada di deskripsi video ini, kalian berkesempatan mendapatkan angpau. So, jangan lupa kalau mau daftar harus klik link yang ada di deskripsi video ini. So, inilah 3 alasan kenapa menurut gua jangan dibiasain trading di time frame M1. Pertama, information overload guys. Kalian berhadapan dengan data yang baru setiap 1 menit. Ya. Tiap 1 menit selalu ada informasi baru yang diberikan kepada kalian. Candle ini terbentuk, pattern ini terbentuk, ya. Terus ada breakout structure di sini. Kalian pun sebagai seorang trader, ya, mental capacity kalian ataupun mental capital kalian itu terbatas dalam 1 hari. Ya. Kalau kalian harus merhatiin sebanyak itu informasi dalam 1 hari, gue yakin, ya, kalian hanya bisa beroperasi secara maksimal itu mungkin 2 jam pertama. Setelah itu, fokus kalian udah buyar guys ya. Perhatikan information overload itu tadi. Tiap 1 menit selalu ada FVG yang terbentuk yang baru. Kalian pun bingung nanti ya. So, ketika kalian melihat begitu banyak informasi ya, di tiap menit itu selalu ada opportunity buat kalian entry. Hal ini juga lah yang akan memicu kalian untuk over trading ya. Dan juga untuk nanti apa ujung-ujungnya. Ketika kalian udah capek berpikir, ujung-ujungnya nanti ketika loss, mulai emosi kalian yang bermain. Ya, jadi ingat, ketika logika kalian, energi kalian ketika habis, logika itu udah nggak kepake. Yang kepake adalah emosi. Hal inilah yang mempercepat pemindahan dari logika ke emosi, yaitu apa? Mental capital kalian terkuras karena information overload yang ada di time frame kecil. Kedua, ya, alasan kedua, karena time frame M1 itu seringkali noisy, ya, ataupun noise. Kalau kalian bilang ICT itu bisa trading di time frame 15 detik, good for him. Tapi apakah kalian bisa menyaingi dia sekarang? Ya, gue berbicara secara realistis. ICT itu udah trading 20 tahun lebih guys. Ya. Sementara kita mungkin belum berpengalaman itu untuk bisa deal, ya, untuk bisa berhadapan dengan time frame kecil. Apalagi time frame mikro, 15 detik, 30 detik. So, lebih baik bagi kita untuk menghindari time frame ini dulu. Kenapa? Karena seringkali kalau kita nggak peka cara membaca harga itu gimana, ya, seringkali di time frame M1 itu menjadi noise, ya, ataupun seringkali menipu kita, menipu persepsi kita. So, ya, untuk menghindari itu, gunakanlah setidaknya time frame M3 atau M5 kalau kalian ingin mencari peluang untuk entry. Ya, tetapi hindari M1 kalau kalian belum terlalu ngerti cara bacanya gimana. Yang ketiga, time frame M1 seringkali dapat disalahartikan kalau kita tidak mengerti konteks di time frame yang lebih gede. Ya, gua ambil contoh untuk entry gua di GBP USD. Entry terakhir gua di Jumat tanggal 2 Februari, ya. Itu gua sempat entry di sesi London, gua entry dan harga udah sempat naik cukup tinggi tapi belum sampai ke take profit gua. Terus tiba-tiba dia turun ke SL area gua, ya. Dengan sebuah pattern seolah-olah dia breakout structure ke bawah. Nah, kalau gue fokus di time frame M1, gue bakal panik. Kenapa? Wah, ini kayaknya udah balik arah nih. Kayaknya dia bakal turun lagi. SL gue bakal hit.
Tetapi ketika gue melihat di time frame 5 menit, ya, dia turun dan break of structure di M1 itu sebenarnya untuk apa? Untuk mitigasi FEG di M5. Nah, bahayanya kalau gue tidak mengerti konteks tadi, gue mungkin udah bakal close early nih. Wah, udahlah gue close sekarang aja. Atau mungkin gue pindahin stop loss gue ke break even. Ya, kalau gue hanya fokus melihat M1. Tetapi karena gue melihat di M5 masih ada kemungkinan dia mitigate FEG di M5, maka gue biarin dan gue tidak panik sama sekali. So inilah bahayanya kalau kita hanya fokus ke time frame M1 tanpa mengerti konteks di time frame yang lebih gede. Oke, itu dia 3 alasan kenapa menurut gue sebagai trader mungkin jangan dulu fokus terlalu banyak di time frame M1, karena menurut gue jam terbang yang dibutuhkan untuk bisa membaca M1 secara efektif dan optimal itu cukup lama. Ya, gue udah bisa, tapi gue pun sampai sekarang lebih prefer ya M3, M5. And that's why. Itulah 3 alasan kenapa. So see you guys in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.